Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Bu Nelly. Dan tentunya pastinya masih semangat untuk pagi hari ini. Nah, setelah kalian murojaah dan setelah kalian membaca bukunya, ya jadi kalian boleh menyimak apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, dari materi ini insya Allah ialah pelajaran PKN ya. Nah, sebelum kalian belajar PKN, di sini ada nih kata-kata motivasi yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Wow, berarti ilmu yang kalian cari, boleh kalian sampai ke ujung dunia untuk mencarinya. Dan kata motivasi yang kedua buat kalian, pisau jika diasah akan tajam, namun akan berkarat jika tidak pernah digunakan. Begitu pula dengan ilmu, banyak digunakan akan bermanfaat. Nah, jadi ilmu yang kalian sudah dapatkan, kalian sudah terima, kalian manfaatkan untuk masa depan kalian. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan materi PKN, di sini kalian boleh siapkan buku tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pelajaran yang tadi Ibu sampaikan, PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kalian masuk ke materi PKN, di sini ada baiknya kalian memahami apa tujuan pembelajaran yang Ibu berikan. Yang pertama, kalian mampu memahami pengertian hak. Yang kedua, kalian mampu memahami pengertian kewajiban. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban di anggota masyarakat. Dan yang keempat, kalian mampu mendiskusikan tentang hak dan kewajiban dalam gambar. Nah, dari tujuan pembelajaran ini yang Ibu berikan, mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu maksud dari tujuan Ibu. Dan sekarang kita lanjut untuk slide berikutnya. Ini di slide ini ialah kita akan membahas materi hak dan kewajiban. Nah, jadi di slide ini ialah materinya hak dan kewajiban. Ya, jadi kalian simak ya untuk slide berikutnya ya. Hak. Hak adalah, kalian harus perlu tahu, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, jadi kalian di dalam kandungan pun kalian sudah menerima hak kalian. Jadi, hak itu, Ibu ulangi sekali lagi ya, segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai hak. Jadi kalian harus mengerti apa itu hak. Dan kalian harus memahami apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kewajiban ini berarti kalian harus melaksanakannya. Nanti Ibu jelaskan beberapa di slide berikutnya contohnya ya. Jadi kalian harus memahami dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oke, sekarang kita lanjut untuk slide berikutnya. Di sini Ibu akan memberikan contoh hak. Apa yang pertama, disimak ya.
setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Berarti setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk memilih agamanya. Nah, kalau kita itu adalah agama Islam. Jadi, kita bebas memiliki untuk berhak untuk memilih agama, untuk menjalankan dan kepercayaan masing-masing. Jadi, kita tidak boleh memaksakan untuk beragama Islam. Misalnya temannya ada agamanya Hindu. Nah, kalian memaksakan untuk dia beragama Islam. Jadi, itu tidak boleh. Jadi di sini contoh hak yang kalian perlu ketahui dan Ibu tekankan. Jadi, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Contohnya, kalian sekolah. Nah, ini adalah setiap warga negara, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dari bu guru, dari sekolah. Nah, jadi apa yang Ibu berikan adalah hak kalian untuk menerima pembelajaran. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman. Nah, jadi kalian harus juga mempunyai hak, yaitu lingkungan yang bersih. Dan lingkungan yang kotor, kalian bisa melaksanakan kewajibannya dibersihkan. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman. Nah, untuk materi ini, kalian insya Allah memahaminya ya. Kita lanjut. Ini ada di slide ini contoh identifikasi kegiatan hak. Nah, di sini adalah contoh ciri khasnya. Jadi kalian bisa ketahui. Yang pertama, sini adalah membayar iuran sekolah sesuai ketentuan. Nah, berarti orang tua kalian membayar SPP ke sekolah atau iuran itu adalah contoh kegiatan hak. Nah, jadi kalian harus perlu tahu ya, apa itu contoh-contoh hak dan kegiatannya. Yang kedua, menggunakan air bersih. Nah, di sini kalian alhamdulillah masih bisa menerima air bersih. Ya, jadi itu adalah hak kalian untuk menerima dan menggunakan air bersih. Dan yang ketiga, bermain sesudah belajar. Nah, setelah kalian belajar, ada hak untuk kalian, yaitu bermain. Jadi kalian itu ada setiap belajar, pasti ada untuk ingin bermain. Nah, bermain itu ternyata adalah hak kalian. Ya, tapi gunakan main itu secara tidak berlebihan. Jadi kalau tanggung jawabnya sudah selesai, kewajibannya sudah selesai, yaitu belajar dan mengerjakan tugas, baru boleh bermain. Ya, untuk sekarang, jadi Ibu jelaskan contoh identifikasi kegiatan hak. Mudah-mudahan kalian pahami dan kalian bisa terapkan. Kita lanjut ya. Contoh kewajiban. Nah, tadi kan di slide sebelumnya ada contoh hak dan sekarang Ibu akan menerangkan contoh kewajiban. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya ya, kalian di keluarga punya mobil, punya motor. Nah, itu harus membayar pajak. Dan kalian sudah mempunyai rumah sendiri, sama. Itu pun harus membayar pajak dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian. Dan yang kedua, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Nah, maksudnya di sini itu kalian harus kewajiban memahami peraturan lalu lintas kalau di jalan. Nah, contohnya kewajiban kalian kalau di rambu-rambu, kalau lagi merah berarti di perjalanan lagi bawa motor berarti harus
lampu merah itu harus berhenti dulu. Dan kalau lampu hijau sudah berjalan, berarti boleh jalan. Jadi di sini adalah kalian harus berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Contohnya hal yang kecil tadi, di mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, setiap warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Nah, contohnya itu yaitu kalian, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena sungai itu termasuk lingkungan sumber daya alam. Ya, jadi kalian wajib memelihara kelestarian. Nah, dari materi ini, contoh kewajiban yang Ibu jelaskan, insya Allah kalian memahaminya. Dan boleh next untuk selanjutnya. Nah, di sini ada contoh identifikasi kegiatan kewajiban. Yang pertama, kalian perlu ketahui datang ke sekolah tepat waktu. Nah, berarti di sini kalau kalian sudah sekolah, berarti datang ke sekolah tepat waktu itu merupakan kewajiban. Dan yang kedua, mengerjakan tugas sekolah atau PR di rumah. Nah, ini berarti kalau kalian belum sekolah berarti kita kan belajar online. Berarti kalian kalau sudah mengerjakan tugas, kerjakan tugas itu berarti adalah contoh kegiatan kewajiban kalian. Dan kalian sudah melaksanakan berarti kalian termasuk warga negara atau anak yang melaksanakan kewajiban. Dan yang ketiga, turut menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di mana saja kalian harus turut menjaga kebersihannya. Contohnya tuh kebersihan di rumah. Nah, bagaimana menjaga kebersihan di rumah? Itu adalah contoh kegiatan kewajiban buat kalian. Nah, dari materi ini, ialah gampang sekali ya. Jadi gampang sekali kewajiban kalian. Jadi datang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas, turut menjaga kebersihan lingkungan, berarti adalah diingat-ingat, itu adalah kewajiban kalian. Nah, di sini ada materi apa ya? Lihat, hubungan antara hak dan kewajiban. Apa sih hubungannya? Kita lihat ya. Nah, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya ya, orang tua kalian sudah membayar SPP, iuran, dan kewajiban kalian adalah menerima ilmu yang ibu berikan, yang sekolah berikan. Jadi, hak dan kewajibannya itu harus seimbang. Kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban kalian sudah diberikan oleh sekolah, yaitu berupa ilmu. Dan yang kedua, dari kewajiban muncul hak dan sebaliknya dari hak muncul kewajiban. Nah, apa maksudnya dari ini? Yaitu berarti hubungan antara hak dan kewajiban. Berarti kalau kalian sudah melaksanakan hak, pasti adanya kewajiban. Dan kalian sudah melaksanakan kewajiban, pasti munculnya ada hak. Jadi situ ada terkaitannya hubungannya. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Sering anak-anak hanya menuntut hak saja, sedangkan kewajibannya terabaikan. Misalnya nih, ya, dengarkan. Misalnya, kamu diberikan buku oleh ibu. Nah, karena kamu berhak mendapatkan pengetahuan, tapi kamu sering melalaikannya. Kewajibannya dengan merawat buku tersebut. Nah, jadi gini, kalau kalian sudah dibelikan buku sama orang tua, ya, kalian harus rawat dan dirawat dan dibaca dan dipelajari. Jangan sampai kalian rusak atau lalai. Ya, berarti kalian sudah mendapatkan hak dan kalian menjalankan kewajibannya, yaitu contohnya kalian sudah diberikan buku dan kewajibannya ialah merawatnya dengan cara membacanya, dipelajari dan tidak boleh rusak buku tersebut. Jadi kalian sudah menjalankan yang namanya kewajiban kalian terhadap hak orang tua kalian. Ya, dari materi ini berarti ada terkaitannya hubungan antara hak dan kewajiban berarti saling berkesinambung ya, keterkaitan ya. Jadi tidak jauh dari hak dan kewajiban. Kalian melaksanakan hak, kewajiban pasti ada. Kalian melaksanakan kewajiban, pasti di situ ada hak. Oke, sampai di sini kalian paham dan insya Allah kedepannya kalian mudah menerima materi ini. Oke, kita lanjut.
Kalian boleh lihat gambarnya. Apakah itu gambarnya? Lihat. Sekarang kita lihat dari gambar ini kita bisa lihat. Kita bisa terkaitannya ya. Apa sikap kita yang dapat kita ambil dari gambar samping? Nah, tadi kan kalian sudah Ibu bilang, simak gambar nih. Berarti coba pertanyaannya, apa sikap kita yang dapat kita ambil dari gambar di samping? Sikapnya apa ya? Ini lampu. Coba kita lihat. Nah, di sini sikap yang kita bisa tunjukkan ialah adalah contohnya kewajiban. Kewajiban menghemat listrik. Misalnya mematikan lampu pada siang hari. Jadi kalau lampu tidak digunakan, kalian berkewajiban untuk mematikannya. Gitu. Jadi ini adalah contoh di rumah, boleh kalian lakukan. Dan yang kedua, dari gambar ini kalian mendapatkan hak. Mendapatkan haknya berupa apa? Coba kita simak ya. Mendapatkan hak untuk dinasehati agar berhemat listrik. Misalnya mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak digunakan. Nah, jadi kalau di kamar kalian siang hari lampunya masih dinyalakan, orang tua kalian menasihati. Berarti kalian mendapatkan hak untuk dinasihati karena kalian tidak menjalankan kewajiban, yaitu lampu di siang hari harus dimatikan. Itu ya. Jadi dari gambar ini adalah kewajiban kalian untuk mematikan lampu pada siang hari jika tidak digunakan ataupun peralatan lainnya. Oke, kita lanjut ya sayangnya. Di sini gambar apa? Coba kita lihat. Kayaknya lingkungan ya. Nah, lingkungan. Lingkungan hak dan kewajiban kita akan air bersih. Nah, jadi kita menerima hak dan kewajiban kita akan air bersih. Di sini air termasuk kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia dan manusia memerlukan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kalian sangat membutuhkan air bersih. Dan di sini adalah hak kalian untuk menerima air bersih. Dan kewajibannya mendapatkan air bersih merupakan hak manusia. Dan jika hak tersebut tidak didapatkan, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Jadi kalian di sini bisa menerima hak air bersih dan kewajiban kalian adalah menjaga dan merawatnya. Yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi di sini adalah hak dan kewajiban kita akan air bersih. Nah, di sini ada materi cara menjaga kelestarian air. Coba pertama ya, kita lihat ya caranya ya. Yang pertama, tidak membuang sampah atau ke limbah atau limbah ke sungai. Nah, berarti tadi apa yang Ibu sampaikan ada ya. Jadi kalian cara menjaga kelestarian air supaya kalian bisa menerima air bersih itu tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Yang kedua, kalian boleh melakukan penghijauan. Nah, melakukan penghijauannya kalian bisa menanam di rumah kalian, yaitu menanam pohon-pohon yang bisa membuat udara segar, yaitu melakukan penghijauan. Jika ada rumahnya yang mempunyai halaman untuk ditanamkan pohon-pohon. Nah, yaitu contoh adalah cara menjaga kelestarian air. Jadi kalian melakukan penghijauan. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan air. Nah, di sini kalau kalian ingin menjaga kelestarian air itu ya kalian harus perlu menghematnya. Jadi tidak boleh boros. Air yang bersih, air yang kalian gunakan secukupnya. Jadi tidak boleh dibuang-buang. Jadi kalian harus menggunakan menghemat penggunaan air. Dan yang keempat, di sini menjaga kelestarian air merupakan kewajiban kita. Nah, dan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah air. Berarti kalau kalian menjaga dan merawatnya, berarti kalian bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan
anugerah air kepada kita. Jadi kita tidak perlu membayarnya. Ya Allah, saya butuh air bersih. Nah, padahal anugerah air itu sudah ada, cuma hanya perlu diolah oleh kita dan pemerintah supaya air itu bersih dan bagaimana menerima hak dan menjaganya. Jadi, hak dan kewajiban kalian sudah kalian pahami dari materi ini, yaitu menjaga kelestarian air. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada materi cara menghemat minyak bumi. Merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Apa ya? Bagaimana ya cara menghematnya ya? Nah, di sini kalian kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Contohnya, kalau kalian, mama kalian atau kalian ingin ke warung, rumahnya deket, tidak perlu pakai kendaraan bermotor ya. Jadi di sini kita cara menghemat minyak buminya seperti ini, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang kedua, berjalan kakilah jika jarak dekat. Nah, berarti sama yang tadi Ibu sampaikan. Jadi kalau warung dekat, kalau ingin kira-kira yang tidak perlu gunakan motor ya pakai kaki, yaitu berjalan kaki. Jadi dia berjalan kaki jika jarak dekat untuk memenuhi kebutuhan kalian. Misalnya di warung kalian disuruh beli apa ya, misalnya beli mengantar adik misalnya jajan. Nah, apakah perlu pakai motor? Tidak perlu. Jadi kalian berjalan kaki saja ke jarak yang dekat ya. Itu contoh yang kecil saja. Sini, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda. Nah, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kalau kalian punya sepeda, berarti kalian gunakan sepeda, tidak masalah. Ya, jadi sepeda itu termasuk ramah lingkungan, yaitu dia tidak menyebabkan polusi udara. Karena kalau perbedaannya sepeda dan kendaraan bermotor itu, kalau kendaraan bermotor ada polusinya. Jadi udara bisa kotor karena asap udaranya. Asap asap knalpotnya maksudnya ya. Jadi asap knalpotnya itu membuat udara kotor ya. Jadi kalau kalian punya sepeda lebih baik gunakan sepeda karena sepeda termasuk ramah lingkungan. Dan berikutnya, membiasakan menggunakan kendaraan umum. Nah, jika kalian bisa menggunakan kendaraan umum, biasakan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak terbiasa atau menggunakan kendaraan motor, yaitu bagaimana caranya, yaitu kurangi penggunanya saja. Boleh menggunakan, tapi kurangi. Itu seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal. Dan yang terakhir, menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan dari awal, dari pertama, kedua, dan ketiga, keempat, berarti kalian sudah bijak dan hemat dalam menggunakan penggunaan minyak bumi, yaitu bahan bakarnya. Jadi apa yang Ibu sampaikan, kalian cerna dan kalian pahami. Ya, jadi kalian simak, jadi kalian pahami. Oke, kita lanjut. Ya, untuk slide selanjutnya ialah kita selesai. Terima kasih anak-anak dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini kalian sudah mau menyimak dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian pintar ya dalam pelajaran ini. Dan Ibu Hairi, dan mohon maaf sebelumnya jika Ibu memberikan materinya ada kesalahan. Dibukakan pintu maafnya ya. Dan Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.